Senang sekali bisa berjumpa kembali di saat pagi hari ini. Perkenankan saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ada sukacita dan tetap semangat. Oh, puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa untuk menerima renungan di pagi ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu kepada kami. Hari demi hari sampai saat ini, kami boleh ada semuanya karena anugerah-Mu. Itu sebabnya kami bersyukur untuk penyertaan serta perlindungan-Mu bagi kami. Kini kami siap menerima firman. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu jangan berputus asa. Terambil dari Amsal 18 ayat 14 yang demikian bunyinya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, saudara, semua orang mengakui bahwa hari-hari yang sedang kita jalani saat ini adalah hari-hari yang teramat sukar. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini dalam keadaan baik, sehat, itu hanya semata-mata kasih karunia Tuhan. Masih ingat saudara-saudara, yaitu pada saat datangnya pandemi global COVID-19, saudara-saudara, itu merupakan wabah yang berjangkit serempak di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 ini benar-benar membawa dampak yang luar biasa di segala bidang kehidupan. Baik ekonomi menjadi sangat sulit, krisis terjadi di mana-mana, terjadi PHK secara besar-besaran, aktivitas manusia menjadi tersendat, proses belajar mengajar atau pendidikan pun terhenti. Bahkan gereja juga tidak membuka pintu pada hari Minggu untuk kebaktian. Karena memang peraturan demikian oleh pemerintah di saat itu, saudara-saudara. Nah, saudaraku, banyak yang frustrasi, kehilangan semangat dan putus asa. Karena merasa tidak kuat lagi tiap hari mendengar dari berbagai macam media, itu orang mati karena COVID. Sehingga akhirnya banyak orang putus asa dan akhirnya meninggal dunia. Nah, saudara, rasa frustrasi pernah dialami oleh Elia. Nah, Elia bukanlah sembarangan orang. Dia adalah nabi besar yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi Elia pernah berada di satu titik terendah dalam hidupnya, di mana ia kehilangan semangat. Dia berputus asa, dia ingin mati saja. Nah, saudara, meski tidak ingin bunuh diri, tetapi ia meminta kepada Tuhan untuk segera mengambil nyawanya. Dikatakan 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat, begini. Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, saudara, padahal baru saja Elia meraih kemenangan besar dalam pelayanannya, yaitu berhasil membantai 450 nabi-nabi Baal. Namun begitu Isabel mengancam ingin membunuhnya, ia pun sangat ketakutan dan frustrasi. Ia lari menyelamatkan diri ke Gunung Horeb dan bersembunyi di sana. Sepertinya ia mengalami kelelahan fisik dan mental setelah berperang dan membantai nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Ia lari dari kejaran orang-orang Isabel dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh menuju Gunung Horeb. Nah, saudara, dalam kelelahan yang sudah melebihi batas, biasanya orang akan diserang oleh rasa mengasihani diri sendiri.
Saat tubuh dan jiwa merasa letih lesu dan berbeban berat, perlu sekali orang rehat atau retreat sejenak. Karena itu Tuhan mengutus malaikatnya untuk melayani Elia, memberi minum, memberi makan, dan akhirnya Elia tertidur, dibangunkan lagi, kasih minum, kasih juga roti, dia tertidur lagi, dan dia sesudah bangun mendapat kekuatan luar biasa untuk berjalan 40 hari, 40 malam tanpa istirahat. Dia pulih kembali dalam keadaan penuh dengan kekuatan dan tidak lagi putus asa. Hanya Tuhanlah yang mampu memberikan pertolongan, saudara. Karena itu datanglah kepada Tuhan. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan kepada saudara. Saya tutup dengan kalimat ini. Sedang letih lesu dan berbeban berat. Oh, datanglah kepada Tuhan Yesus. Maka dia sanggup memulihkan keadaan saudara. Amin, kita satu dalam doa. Tuhan, ampunilah kami kalau kami kadang-kadang merasa putus asa dan frustrasi. Engkau mengingatkan kami jangan sampai ini terus-menerus menimpa kami. Akhirnya datanglah berbagai macam penyakit. Ketika kami sedang putus asa, susah, dan tidak ada tenaga, maka disitulah kami harus segera datang kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan, sehingga Engkau pasti akan memberikan kami kekuatan, penghiburan, dan semangat yang baru. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus mengingatkan kami, supaya kami tidak berputus asa. Terima kasih untuk firman-Mu di saat pagi yang indah ini. Hari-hari ini kami sadari banyak masalah, banyak hal-hal yang membuat kami bisa menjadi putus asa. Itu sebabnya ajar kami pada hari-hari ini semakin dekat dengan Tuhan, banyak mendengar firman-Mu, banyak berdoa, banyak beribadah, hidup kami lekat dengan Engkau, sehingga keadaan dunia ini tidak akan membuat kami menjadi putus asa. Segala pujian hormat bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi dan tetap semangat dan jangan putus asa. Shalom.